Pemirsa, perundungan kerap kali terjadi di berbagai strata pendidikan. Tak lupa juga di pendidikan kedokteran, perundungan juga masih kerap terjadi. Nah, apa yang melatar belakangi dan kenapa masih belum bisa dihilangkan sama sekali? Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Eko Budi Siswidianto terkait perundungan atau bullying yang terjadi di Fakultas Kedokteran. Assalamualaikum, Dokter Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya semua? Ah, Alhamdulillah luar biasa, Dok. Nah, Dok, ini ada kabar bahwa menurut data dari Kementerian Kesehatan sudah terjadi 234 laporan perundungan atau bullying di rumah sakit vertikal, ya. Nah, laporan Nah, ini tercatat sampai tanggal 23 Agustus 2024. Nah, menurut dokter, apakah fenomena perundungan ini dalam pendidikan kedokteran itu lazim, Dok ya? Apakah seperti itu, Dok? Atau mungkin saya salah gitu ya? Silakan. baik, terima kasih. Fenomena perundungan atau bullying, tadi saya sebutkan ya, di mana-mana ada, termasuk juga di dunia pendidikan kedokteran. Artinya dunia pendidikan untuk membentuk atau untuk mencetak para dokter atau para tenaga kesehatan, begitu. Ya, bisa dikatakan memang ada gitu, memang ada. Nah, apakah ini lazim? Bagaimana? Apakah ini lazim? Tergantung, gitu, tergantung. Tergantung kita melihatnya itu dari sudut pandang siapa, gitu. Dari sudut pandang siapa kita melihat lazim atau enggak lazim. Nah, bagi misalnya ini khususnya ya, kita membahasnya dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS, bagaimana di dalam berita tadi ya. Nah, kalau kita memandangnya itu dari sudut pandang PPDS yang baru atau yang masih junior, ya tentu saja mereka nggak mau. Tentu saja mereka menganggap ini tidak lazim, nah, tidak mau gitu. Nah, tapi sebaliknya bagi seniornya atau kakak kelasnya, gitu, atau mungkin bahkan supervisornya atau dosennya. Nah, bagi sebagian mereka ini lazim, begitu ya, udah biasa. Karena memang itu sudah terjadi turun temurun dari dulu memang begitu. Artinya misalnya dari yang sekarang ini menjadi supervisor, sekarang ini menjadi dosen, dulu pun juga mengalami hal itu. Meskipun tidak semua ya, dulu mengalami hal itu. Nah, kemudian ketika misalnya melihat secara langsung atau tidak langsung para peserta PPDS tadi itu terjadi begitu, sebagaimana yang dulu itu juga dia alami, ya biasa lah. Gitu. Wong dulu aja saya mengalami, ini masih seperti itu ya, ya wajar-wajar saja. Ya proses alami lah. Nah, begitu. Jadi melihat dari sudut pandang siapa, dari sudut pandang PPDS yang baru atau junior, ya nggak biasa, nggak lazim. Tapi bagi yang lain, bisa jadi itu adalah suatu hal yang lazim karena memang sudah terjadi selama sekian waktu dan terjadinya itu turun-temurun dianggap lumrah. Tidak pada semua jurusan ya, memang tidak pada semua jurusan. Tapi ada tidak sedikit yang seperti itu. Begitu, Pak. Ya, Dok, ini berita duka bahwasannya kasus bullying ini sampai pada ter apa ya menyebabkan seorang peserta program pendidikan dokter spesialis ini sampai dia melakukan bunuh diri, ya, mahasiswanya ini bunuh diri. Nah, apakah kasus bully dokter Undip ini memang bisa dituntut ke jalur hukum? Ah, Ya, gitu. baik. Jadi kalau yang di Undip itu kan PPDS-nya kan perempuan ya, perempuan Hmm. yang berasal dari daerah begitu, bukan bukan orang Semarang tapi berasal dari daerah. Nah, memang kalau bunuh dirinya itu
bundirnya itu memang belum bisa dipastikan ya, belum bisa dipastikan apakah memang benar-benar bunuh diri apakah tidak. Kalau dugaannya seperti itu, tapi kan kalau kita lihat itu beliau almarhumahnya ini kan jurusannya jurusan anestesi atau jurusan bius. Nah, namanya jurusan bius itu ya identik dengan dalam tanda kutip ya menghidupkan orang sama menidurkan orang. Nah, kalau operasi bius kasih obat apa jenisnya dengan dosis seperti apa dengan kedalaman anestesinya atau kedalaman biusnya seperti apa butuh waktu nanti untuk proses pembiusan berapa lama berapa jam dan sebagainya. Nah begitu. Nah, sehingga memang ya sudah sehari-hari bisa dikatakan ya bergelut dengan obat-obat bius, nah, kan gitu. Dan biasa begitu. Nah, sedangkan obat bius tadi itu ketika misalnya dia dosisnya itu kebanyakan atau terlalu tinggi, maka efeknya itu terlalu dalam, tidurnya terlalu dalam. Nah, kalau misalnya terlalu dalam, kemudian itu apa namanya tidak disadari atau tidak terkontrol, bisa bablas gitu. Jadi kan itu bisa bablas, bisa wassalam karena akan mengganggu proses pernapasan, akan melemahkan otot pernapasan. Nah, itu tadi. Nah, terus kemudian apakah bisa dibawa ke jalur hukum? Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya mestinya bisa ya, mestinya bisa dibawa ke jalur hukum karena hukum. Nah, karena apa namanya dari eh, rentetan peristiwanya itu kan memang ada perundungan-perundungan ya, bullying-bullying dari berbagai rekaman ini, percakapan atau di diarinya, hariannya dan macam-macam. Nah, gitu. Sehingga sebenarnya, nah tapi begini, untuk membuktikan secara clear itu proses atau terjadinya bullying itu kan eh, bisa dikatakan gampang-gampang susah ya, gampang susah karena biasanya itu akan saling menutupi. Nah, akan saling menutupi. Karena nanti akan ada dampaknya. Kalau terbuka nanti akan ada dampaknya. Dampaknya juga bisa dikatakan cukup panjang, gitu. Cukup panjang akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari teman-teman PPDS itu sendiri, nanti sama seniornya, bahkan juga bisa sampai kepada dosennya. Sebenarnya kalau misalnya itu dibawa ke ranah hukum, ya itu mestinya juga bisa. Gitu. Kemarin kalau kita membaca itu di Unpad ya kalau nggak salah itu ada yang sudah diberhentikan, misalnya itu sudah diberhentikan 3 orang atau berapa itu ya. Nah itu dari ranah profesi atau etika itu bisa begitu. Nah kalau dilihat dari sisi hukum positif ya sekarang ini berlaku di Indonesia, ini juga bisa juga ada beberapa pasal yang bisa dikenakan sesuai dengan jenis bullying yang terjadi atau yang dilakukan begitu, yang bisa dilakukan. Nah, misalnya kita melihat di dalam pasal KUHP ya, pasal-pasal KUHP. Kalau pasal 281 itu bullying seksual. Pasal 335 itu ancaman, ancaman. Bullying berupa ancaman. Pasal 351 KUHP itu bullyingnya berupa penganiayaan secara fisik. Nah, itu bisa dibawa ke ranah hukum. Nah, tapi tinggal ini berani apa tidak yang bersangkutan ini. Kalau nggak berani, ya sudah diterima aja. Kalau berani, nah, nanti juga ada dampak-dampak ya ikutannya tadi. Biasanya sih akan mempertimbangkan 1001 pertimbangan untuk melakukan atau membawa ke jalur hukum. Begitu. Ya, menurut dokter, bagaimana seharusnya model pendidikan dan eh, lingkungan kerja yang bagus buat pendidikan para dokter spesialis ini, terutama dalam mendukung kesehatan mental dan fisik mereka. Istilah mental illness ini kan saat ini menggejala gitu dok ya. Jadi kayaknya juga para dokter ini juga harus menjaga diri dari ya, mental illness ini. Nah, seperti apa lingkungan yang bagus buat para dokter ini? Ya, jadi kalau kita melihat lingkungan pendidikan dan kerja, nah PPDS kan tidak sebagaimana proses pendidikan di bidang-bidang yang lain ya, di bidang selain kesehatan maksudnya. Itu memang berbeda. Kalau di bidang lain kan memang murni pendidikan gitu ya, murni pendidikan, pengajaran, pelatihan.
Nah, kalau di PPDS ini tidak begitu. Dia juga belajar kependidikan, juga kerja, melayani atau pelayanan. Jadi belajar sekaligus langsung praktek pelayanan. Karena ini kan sudah seorang dokter dan dididik menjadi dokter spesialis kan gitu. Nah, sehingga karena dia sudah mempunyai kompetensi dokter untuk mengupgrade menjadi seorang spesialis, dia juga akan melayani secara langsung gitu kepada pasien-pasien. Jadi dia sebagai peserta dia juga dia itu kerja melayani begitu. Sehingga memang ini agak apa namanya menjadi suatu double ya. Jadi double burden atau menjadi tantangannya itu double. Tantangan sekolah atau pendidikannya dan tantangan melayani pasien bekerja itu double gitu. 2 kali lipat tantangannya. Nah, kondisinya ini memang bisa dikatakan sebagian itu tidak sehat, tidak sehat secara kondisi pekerjaan, tidak sehat juga secara kondisi pendidikannya tadi, proses belajarnya. Nah, memang ini terjadi tadi kita sampaikan itu sudah turun temurun. Nah, dan ini kalau kita lihat memang ini adalah proses atau model-model pendidikan atau lingkungan kerja yang memang bisa dikatakan itu kalau dirunut itu model-model sekuler, model-model sekuler, model sekuler, model-model materialistik, kapitalistik gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya saja dari proses masuknya kan bisa ngerti sendirilah ya, ngerti sendiri mahal, kemudian sulit dan lain sebagainya. Nah, itu sudah menjadi rahasia umum ya, kalau seperti itu. Belum lagi nanti selama proses pendidikannya masih ada apalagi biaya apa dan seterusnya. Nah, itu sudah menjadi beban juga ya bagi para peserta didik, kecuali mereka memang sudah secara sebelum masuk itu punya modal kapital yang banyak itu mungkin dari sisi itu tidak ada masalah. Tapi dari sisi yang lain tetap ada masalah. Jadi ini memang lingkungan yang kurang sehat ya, yang kurang kondusif untuk menjaga kesehatan fisik maupun kesehatan secara mental dari beban kerja saja. Sebagian, kalau kita misalnya lihat di medsos itu luar biasa itu, berangkat pagi, pulangnya pagi, gitu. Berangkat pagi, pulangnya pagi, minimal itu pulangnya malam. Pada jurusan-jurusan yang besar-besar ya, jurusan bedah atau penyakit dalam, seperti itu atau kandungan anak itu bisa anestesi ya gitu ya. Itu memang over, sangat over. Nggak ada lembur, istilah lembur itu enggak ya wes. Kalau belum selesai ya kerja saja. Kalau memperhatikan apa namanya kesehatan itu makan aja sering telat itu. Sering kali telat tuh makan sampai keteteran ya. Apalagi kalau mandi ya malah mandi itu urusan nomor sekian ya. Makan aja urusan nomor sekian, mandi urusan nomor sekian gitu. Yang penting yang muslim ya sudah, yang penting bisa sholat ya itu langsung gitu lagi, langsung tugasnya apa lagi kemana keliling pasien dan sebagainya. Nah itu yang terjadi sehingga eh, ini diperlukan suatu perubahan, perubahan dari model pendidikan, dari suasana pekerjaan, yang dari model-model yang sekuler, model-model yang memang ini kalau dilihat ya ini memang jauh dari nilai-nilai agama, jauh dari nilai-nilai Islam. Dan tadi itu semangatnya adalah semangat materialistik kapitalistik. Nah, gitu. Sehingga memang ini harus diubah dengan mindset, dengan tata-tata kerja atau pola-pola pendidikan yang memang Islami. Jadi memang gitu, sehingga ini untuk memutus itu memang sulit kalau tidak diawali dari perubahan yang sifatnya itu sistematis gitu. Karena proses pendidikan dokter kan bagian dari proses pendidikan secara umum ya. Karena kalau kita lihat yang mengampu atau melaksanakan ya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud sama Kemenkes ya. Dua ini kan kementeriannya punyanya negara ya, pemerintah. Nah, sedang kita tahu sendiri ya coraknya adalah corak-corak kapitalistik sekuler, sehingga sehingga yang terjadi pada proses pendidikan dokter pun juga sama, juga sama. Meskipun nilai-nilai kedokteran adalah hal sifatnya universal, tapi kalau prosesnya itu dikemas atau dijalankan dengan cara-cara yang tidak benar, tidak baik, tidak islami, ya nanti akan membuat hal-hal yang terjadi seperti bullying atau hal-hal yang lain itu juga akan terus terjadi.
terus berjalan tidak bisa dihentikan dan banyak korbannya bahkan sampai ada yang bunuh diri, ada yang smart depresi, ada yang gangguan jiwa yang mental illness-nya itu mencuat dan lain sebagainya. Jadi memang ini harus ada perubahan secara cukup mendasar dari model-model pendidikan dan suasana belajar, suasana kerja yang ada di dalam proses PPDS atau program pendidikan dokter spesialis ini. Nah, kalau tidak ada, maka ya akan tetap terjadi seperti ini. Begitu, Bang. Baik, terima kasih Dokter Eko atas pemaparannya. Semoga ini ya meringankan beban para dokter gitu ya. Ya, jadi sabar aja, sabar sambil terus berjuang untuk menyembuhkan para pasien dan menciptakan sistem yang baik gitu ya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Dok atas waktunya. Semoga dokter sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah pemirsa kawan pertanyaan yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.